Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya mengenai analisis DBS Bank dalam melakukan transformasi dari bank tradisional menjadi bank berbasis teknologi. Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Julius Tony Atmaja dari kelas EAH dengan 3 digit NIM terakhir 142 dan saat ini saya akan untuk menganalisis dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi untuk pendahuluannya itu adalah, jadi transformasi teknologi digital ini itu telah berkembang pesat dalam bidang komunikasi dan informasi, yang dimana ini itu mempercepat laju pertumbuhan teknologi digital, yang dimana juga transformasi teknologi digital itu sangat membantu dan mempermudah aktivitas manusia, sehingga transformasi teknologi digital ini itu merupakan proses atau perkembangan dari penggunaan metode tradisional itu menjadi teknologi berbasis digital. Lalu untuk pemanfaatannya, teknologi berbasis digital ini dilakukan untuk menyesuaikan agar ini itu lebih relevan bagi pelanggan. Lalu untuk DBS Bank sendiri ini merupakan bank terkenal yang ada di Asia, yang dimana bank ini melakukan transformasi besar dari bank tradisional menjadi perusahaan berbasis teknologi. Jadi transformasi teknologi berbasis digital ini itu meliputi penerapan teknologi digital, budaya organisasi, dan pendekatan pengalaman pelanggan. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan membahas dari menganalisis atau menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana DBS Bank melakukan transformasi model bisnisnya dari bank tradisional menjadi bank berbasis teknologi. Jadi dalam mewujudkan transformasi digital dari model bank tradisional menjadi bank teknologi, DBS Bank ini menggunakan strategi mengadopsi akronim Gandalf yang terdiri itu dari Google, Amazon, Netflix, Apple, LinkedIn, dan Facebook. Jadi Gandalf ini melakukan transformasi berbasis digital yang berfokus pada pelanggan. Jadi DBS Bank ini membangun 33 platform yang sesuai dengan segmen bisnis yang dibangun, yang dimana setiap platform itu memiliki satu pemimpin dan salah satunya bagian dari IT. Lalu ada juga yang namanya Managing Through Journeys, yang merupakan program yang dikenalkan oleh DBS yang dikembangkan dengan 60 solusi yang menangani masalah seperti pembukaan rekening dan waktu tunggu ATM. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, yaitu analisis faktor-faktor yang mendorong DBS Bank melakukan transformasi digital. Jadi dalam mengapa DBS Bank ini melakukan transformasi digital, yaitu faktor-faktornya itu ada 4, yaitu jadi DBS Bank ini melakukan transformasi digital itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan pelanggan, persaingan dengan perusahaan lain, efisiensi biaya operasional, perubahan budaya, dan kepemimpinan. Nah, jadi untuk yang pertama itu memberikan solusi yang mengutamakan kebutuhan pelanggan atau solusi dari masalah yang sedang dialami oleh pelanggan. Nah, jadi makin berkembangnya suatu teknologi, pelanggan itu ingin melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Dengan menggunakan teknologi berbasis digital, tentu akan membuat segala sesuatu itu menjadi lebih mudah dan efisien. Hal itu akan menjadi perhatian utama oleh DBS Bank. Jadi DBS Bank ini mengembangkan beberapa program berbasis teknologi digital untuk dapat bertransformasi dari teknologi tradisional itu menjadi teknologi yang berbasis digital. Dengan memenuhi kebutuhan pelanggan akan merasakan kemudahan dan kenyamanannya. Lalu yang kedua, persaingan dengan perusahaan teknologi. Persaingan dengan vintage dan perusahaan teknologi itu membuat DBS Bank itu harus melakukan transformasi teknologi seperti yang dilakukan oleh dalam konsep Gandalf. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pedoman baru dalam hal kecepatan layanan dan pengalaman pengguna. Jadi strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, cloud computing, dan data analitik untuk meningkatkan nilai tambah bagi pengguna. Lalu selanjutnya, efisiensi kebutuhan biaya operasional. Jadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi itu merupakan pendorong utama DBS melakukan transformasi digital.
Jadi transformasi digital yang dilakukan oleh DBS itu dapat membuat pendapatan yang lebih tinggi, ROE yang lebih tinggi, dan biaya layanan yang lebih rendah. Lalu untuk selanjutnya perubahan budaya dan kepemimpinan. Jadi keberhasilan transformasi yang dilakukan oleh DBS itu dapat terjadi itu karena didasari dengan perubahan yang mendasar dalam budaya dan keterampilan kepemimpinan. Jadi pemimpin itu memiliki peran penting dalam mengatur suatu perusahaan untuk melakukan perubahan pola pikir dan perilaku. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu evaluasi strategi digital yang diterapkan DBS itu seperti platform based operating model, penggunaan AI dan data analistik, transformasi budaya dan organisasi. Jadi jelaskan bagaimana strategi tersebut memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja keuangan. Lalu, jadi untuk yang pertama yaitu platform based operating model. Jadi DBS ini menerapkan strategi bisnisnya itu dengan berbasis platform sebagai fokus utama transformasi digitalnya. Jadi DBS itu membangun 33 platform yang disesuaikan dengan segmen bisnis dan produk, serta setiap platform itu memiliki sistem keamanan two in a box, yang dimana strategi ini memungkinkan kolaborasi antara fungsi dari IT dan bisnis yang lebih efektif sehingga pengembangan produk dan layanan dapat dipercepat. Lalu yang kedua ada penggunaan AI dan data analistik. Jadi strategi yang dilakukan DBS ini berfokus pada penggunaan AI dan data analistik. DBS itu berhasil mengembangkan sistem atau platform AI yang mencakup tentang pemasaran, manajemen risiko, dan sumber daya manusia. Platform Alan ini merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh DBS. Lalu yang selanjutnya transformasi budaya organisasi. Jadi keberhasilan transformasi digital yang dilakukan oleh DBS ini didukung oleh perubahan budaya organisasi yang dilakukan secara menyeluruh. Jadi DBS ini menciptakan beberapa inovasi seperti Hackathon DBS Academy dan program Digify untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki karyawan dalam bidang teknologi. Lalu selanjutnya pertanyaan keempat itu bagaimana DBS meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pendekatan digital. Jadi pengalaman pengguna itu melalui pendekatan digital itu merupakan strategi yang dibangun oleh DBS dalam melakukan transformasi digital. Salah satunya itu pendekatannya dalam meningkatkan user experience adalah managing through journeys. Pendekatan ini itu berfokus pada masalah yang dihadapi pelanggan seperti proses pembukaan rekening dan waktu tunggu ATM. Pendekatan ini juga memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang efektif. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yang kelima yaitu pertanyaan jelaskan bagaimana DBS mengintegrasikan konsep vintage dalam operasionalnya. Jadi DBS itu mengintegrasikan konsep vintage ke dalam seluruh aspek operasionalnya. Dalam penerapannya, penggunaan platform digital itu menjadi kunci utama dalam memberikan layanan. Layanan yang diberikan itu membuat pelanggan itu dapat mengakses berbagai layanan dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor. Jadi langkah ini tuh mengubah sistem perusahaan dari bank tradisional menjadi bank teknologi berbasis digital. Nah, jadi hal ini tuh didukung dengan penggunaan teknologi seperti cloud computing, automation, microservice yang menjadikan sistem itu menjadi lebih efisien. Dan DBS itu juga memanfaatkan data dan AI sebagai kunci dalam operasional vintage. Sehingga hal ini dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dilihat berdasarkan analisis data. Lalu untuk yang selanjutnya itu masuk dalam kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan saya tadi, itu dapat disimpulkan bahwa DBS Bank itu berhasil melakukan transformasi dari bank tradisional menjadi bank berbasis teknologi itu melalui strategi yang terstruktur dan berorientasi pada pelanggan. Jadi transformasi ini dilakukan dengan mengadopsi pendekatan digital seperti konsep Gandalf, pengembangan platform bisnis, serta penerapan teknologi modern seperti AI, data analistik, dan cloud computing. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.